بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan karunia dan juga anugerahnya ya, para hadirin, kepada kita semua. Dan tentunya juga semoga salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi yang sangat kita cintai, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan juga para pengikutnya. Dan juga para hadirin, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat, yaitu dipanjangkannya umur kita ya. Para hadirin, alhamdulillah kita bisa terus merasakan kehidupan dengan menambah amalan-amalan soleh yang Allah sediakan di bulan-bulan yang mulia ya. Baru saja kita lewati belum lama ya, hampir satu bulan sebelum, yaitu di bulan Ramadan ya. Kemudian kita juga melewati bulan Syawal yang dimana di dalamnya ada amalan yang memiliki pahala yang besar ya, dengan puasa kita 6 hari. Kemudian setelah itu akan ada bulan yang dinamakan dengan bulan Zulhijjah ya. Yang di bulan Zulhijjah tersebut ada 10 hari terbaik di sana para hadirin, dan juga akan ada ibadah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, yaitu diantaranya adalah ibadah kurban ya. Nah, walaupun para hadirin masih sebulan lagi, akan tetapi akan kita bahas untuk tentunya persiapan kita dalam menyambut atau mempersiapkan agar kita bisa sama-sama ya mengamalkan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu mudah-mudahan bisa kita haji atau tidak, seenggaknya kita bisa berkurban di bulan Zulhijjah ya. Nah, dengan nikmat-nikmat ini para hadirin, tentunya kita wajib mensyukurinya dengan cara kita memanfaatkan momen-momen tersebut. Jadi tidak menyia-nyiakan umur-umur kita para hadirin ya. Ketika kita sudah disampaikan misalnya kepada bulan Zulqa'dah atau di penghujung bulan Syawal, kita maksimalkan dengan amalan-amalan yang ada pada di bulan tersebut ya. Kita tidak tahu apakah kita akan disampaikan lagi pada tahun-tahun berikutnya atau tidak ya. Maka setidaknya bila kita tiba di satu hari, satu minggu atau satu bulan yang ada keutamaan di hari, minggu atau bulan tersebut, maka kita manfaatkan ya. Jangan kita menyia-nyiakan dengan berargumen akan ada misalnya Jumat berikutnya, akan ada hari-hari Arafah misalnya berikutnya, atau akan ada 6 hari puasa Syawal berikutnya, atau begitu pun juga akan ada bulan Ramadan berikutnya ya. Karena umur tidak ada yang tahu para hadirin. Sehingga dengan nikmat ini, panjangnya umur, sehat walafiat, maka marilah kita giatkan dan janganlah pernah kita terbesit ya di dalam hati kita menyepelekan amalan-amalan walaupun itu memang sunnah ya. Akan tetapi yang sunnah bila kita jaga, maka yang wajib insyaallah akan kita lebih perhatikan. Nah, insyaallah para hadirin, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang ibadah kurban ya. Dari mulai hikmahnya apa saja, kemudian juga pensyariatannya, dan yang terakhir adalah keutamaan ibadah kurban tersebut. Nah, yang perlu kita ketahui para hadirin, ibadah kurban terkadang kita suka memikirkan para hadirin, mohon maaf, bahwa yang diwajibkan hanya orang tua kita misalnya. Walaupun terkadang kita sudah bisa mencari nafkah ya, tetapi suka ada pemikiran-pemikiran demikian yang diwajibkan orang tua kita ataupun juga orang-orang yang mampu ya, atau orang yang memang diberi kelebihan dari segi harta yang banyak ya. Nah, dengan hal-hal ini nauzubillah para hadirin, ditakutkan nantinya akan muncul rasa pesimis bagi kita
ya untuk tidak ikut serta dalam ibadah yang agung ini, ya. Bagaimana caranya para hadirin agar kita juga bisa, walaupun mohon maaf misalnya dalam segi kondisi harta kita, ya, penghasilan kita mohon maaf itu 1 bulan masih sangat jauh misalnya bila kita langsung menyisihkan untuk ibadah kurban, ya. Akan tetapi yang perlu kita perhatikan dalam segala apapun ibadah, kalau kita persiapkan dengan matang dan kita sungguh-sungguhkan para hadirin, misalnya dalam setiap hari kita sisihkan 5.000 misalnya atau 10.000, atau di setiap penghasilan kita baik dagang, ya, setiap jualan kita sisihkan berapa saja, ataupun juga setiap bulan gaji di perusahaan, walaupun itu 100.000, 200.000 atau bahkan kurang dari itu, tetapi dengan kesungguhan dan persiapan kita ini akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mudah-mudahan bisa menjadi buah ketaatan. Sehingga apa yang Allah firmankan, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan beri jalan keluar. Tidak sedikit para hadirin orang-orang yang bertakwa kepada Allah dengan sungguh-sungguh tanpa melihat dari segi mohon maaf kurang lebihnya dia, tapi dia terus saja mengikhtiarkan. Yang terpenting sungguh-sungguhnya hanya untuk Allah saja. Tentunya dengan cara ketika mengamalkannya sesuai sunnah Rasulullah SAW, maka Allah beri jalan keluar. Atau bahkan lanjutan hadisnya, diberi dari harta yang tidak diduga-duga. Ya mungkin kita bulan ini atau hari ini bisa 100.000 misalnya. Tapi di besok atau lusa tidak menutup kemungkinan. Tiba-tiba ada orderan yang luar biasa banyak sehingga bisa datang 10 kali lipat, 20 kali lipat. Mudah-mudahan buah tersebut dari apa? Dari kesungguhan kita untuk salah satunya misalnya ikut serta dalam ibadah kurban. Jadi harus ada para hadirin, mohon maaf, kesungguhan walaupun memang dalam material, harta dan yang lainnya itu sangat jauh. Tapi kesungguhan kita ini mudah-mudahan bisa menjadi pembuka nikmat-nikmat kita yang lainnya, ya. Dan salah satunya lagi para hadirin adalah kita mengetahui hikmah pensyariatan dan juga keutamaan dari ibadah kurban tersebut. Sehingga dengan pengetahuan dari 3 poin ini para hadirin, kita tidak pernah menyia-nyiakan ibadah tersebut. Walaupun kita berusaha hanya bisa sedikit saja dalam setiap bulannya tadi misalnya menyisihkan hartanya. Ya, tapi karena kita ingin mendapatkan hikmah, keutamaan dan juga pensyariatan yang luar biasa kepada ibadah kurban ini, maka mudah-mudahan mungkin tidak di tahun ini, mungkin di tahun berikutnya, mungkin di tahun-tahun berikutnya tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Nah, sebagai pembuka para hadirin, insya Allah kita akan membahas tadi, ya, ada 3 poin pada pertemuan kali ini, diantaranya hikmah ibadah kurban, ya, kemudian keutamaannya dan juga pensyariatan kurban. Yang pertama yang akan kita bahas adalah hikmah ibadah kurban itu sendiri, ya. Yang pertama dari hikmah kurban yaitu melaksanakan salah satu syiar dari Idul Adha dengan menyembelih kurban, ya. Maka dengan kita menyembelih kurban para hadirin ini adalah sebagai bentuk syiar agama kita kepada orang-orang banyak, ya. Nanti juga kita akan lihat bagaimana Rasulullah mencontohkan ketika menyembelihnya itu tidak di tempat tertutup, tapi di tempat yang terbuka, yang sebagaimana alhamdulillah yang terus menerus setiap tahunnya kita lakukan, baik di lapangan masjid, ya, atau di lapangan yang ada di area perumahan kita, ya. Biasanya kita menyembelihnya di tempat tersebut ini adalah sebagai bentuk syiar sehingga ibadah ini menjadi mulia para hadirin yang harus dilakukan oleh kaum muslimin, ya. Dan juga para hadirin, selain ibadah kurban, kita wajib mensyiarkan agama ini yang terkadang ini menjadi berat dan cobaan untuk kita, ya. Di antaranya misalnya dari segi pakaian, ya, ataupun juga dari segi hal lainnya yang harus kita syiarkan kepada orang banyak. Terkadang kita suka malu, ya, suka malu sehingga kita tutupi syiar tersebut, malah kita mengikuti mode dan pakaian, potongan rambut akhir zaman ini, ya. Nah, ini adalah salah satu hikmah bagaimana kita melihat begitu banyaknya serentaknya di hari yang sama, ya, syiar yang begitu luas diperlihatkan dengan ibadah kurban ini juga menjadi pembuka untuk syiar-syiar ibadah dan pensyariatan dari amalan-amalan lainnya, ya. Karena dalam hal ini para hadirin, Allah Subhanahu wa taala berfirman yaitu di surat Al-Hajj, ya, ayat yang ke-32,
Dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub, ya. Demikianlah perintah Allah, dan barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya itu timbul dari ketakwaan hati. Jadi seseorang yang senantiasa bertakwa, mudah menjalankan perintah, dia mudah dalam mensyiarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, tinggal kita lihat bagaimana diri kita para hadirin kalau sampai saat ini kita masih malu terkadang untuk mensyiarkan agama-agama kita, baik di orang banyak, ya, ataupun juga di keluarga kita. Kita masih malu misalnya, atau kepada kerabat. Nah, na'udzubillah, itu ditakutkan berefek kepada apa-apa yang Allah perintahkan. Mungkin masih banyak perintah-perintah Allah yang kita langgar, dan begitu pun juga sebaliknya. Larangan-larangan Allah masih banyak kita lakukan. Karena buah dari orang yang senantiasa mensyiarkan agama Allah, salah satunya adalah dengan orang yang senantiasa bertakwa. Jadi kalau kita masih kurang dalam syiar agama Allah, kita perbaiki dulu apa? Ketakwaan kita, perintah Allah kita lebih tekuni, larangan-larangan Allah lebih kita jauhi, ya. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala masih di dalam surat Al-Hajj. Jadi para hadirin, tentang hikmah pensyariatan dan keutamaan ini akan dijelaskan semuanya di dalam surat Al-Hajj, ya. Bisa para hadirin lihat nanti misalnya di rumah di dalam tafsirnya yang lebih luas insyaallah. Kemudian lanjutan firman-Nya para hadirin di dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-30, "Wa may yu'azzim hurumatillah fahuwa khairul lahu 'inda rabbih." Dan barang siapa yang mengagungkan apa yang terhormat di sisi Allah, maka itu lebih baik baginya di sisi Rabb-Nya, ya. Maka para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Syekhul Utsaimin menjelaskan ketika kita melakukan suatu ketaatan, ya, yang butuh terkadang syiar itu ditimbulkan, itu kita harus menjaga pula kesabaran namanya. Bukan hanya sabar dalam meninggalkan maksiat, sabar dalam menjalani ketetapan-ketetapan Allah, tapi dalam menjalankan perintah Allah pun kita wajib hadirkan kesabaran, apalagi ada nilai syiar-syiarnya. Karena akan ada cobaan dan rintangan di dalam kita menjalankan perintah tersebut. Baik ejekan misalnya ketika kita menggunakan pakaian syar'i, ya, ataupun juga misalnya kita mengajak keluarga kita sholat, melarang ini dan itu, semuanya dalam segi syariat. Itu akan ada tantangan-tantangan ketika kita menjalankan perintah Allah, sehingga pentingnya kita menghadirkan kesabaran dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Mengagungkan ketetapan-ketetapan Allah, syiar-syiar Allah, dan apa-apa yang terhormat di sisi Allah memiliki pahala yang besar. Termasuk bentuk pengagungan tersebut adalah dengan menyukai. Nah, ini para hadirin, ya, pelaksanaannya. Kalau kita mau mengagungkan syiar Allah, kita mulai dulu kita suka terhadap ibadah tersebut. Kalau kita tidak suka, akan sulit, ya. Jatuhnya nanti na'udzubillah malah atas dorongan orang tua, atas ingin dilihat orang, misalnya haji, ya, bukan karena suka yang betul-betul Baitullah ingin mengunjungi agar dapat 100.000, ya, atau agar dikatakan haji yang mabrur, itu di nomor sekian, yang penting dia dapat gelar haji misalnya di daerahnya. Nah, ini akibat apa para hadirin? Akibat kurangnya dia menyukai pahala-pahala, ya, ataupun juga pelaksanaan hal tersebut, ya. Sehingga pentingnya kita menyukai ibadah terlebih dahulu sebelum kita lebih dalam lagi, ya, para hadirin. Kemudian merasakan status kehambaan di hadapan Allah ketika melakukannya. Wajibnya kita menghadirkan keikhlasan, ya, semata-mata karena Allah. Kemudian juga tidak mempersulit ataupun juga meremehkan syiar-syiar tersebut, yaitu tidak menambah-nambah syariat yang sudah ada, ataupun juga yang sudah ada tidak diremehkan, ya. Baik yang terburuknya adalah diejek, naudzubillah. Kemudian yang kedua para hadirin, hikmahnya adalah taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Kautsar ayat yang kedua, fasholli li rabbika wanhar, ya. Maka laksanakanlah salat karena Rabbmu dan berkurbanlah sebagai ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi besar sekali hikmah dari ibadah kurban para hadirin. Ketika tadi, ya, kita sudah ikhtiarkan, sisihkan harta kita, kemudian sampai kepada syariatnya kita menyembelih hewan kurban para hadirin, dan ini adalah salah satu mendekatkan diri kita kepada Allah, kemudian amalan tersebut diterima, maka buahnya apa para hadirin? Ketika sudah dekatnya seorang hamba terhadap Allah, kasih sayang apa yang kita minta,
rezeki yang kita keluarkan untuk kurban, semuanya itu akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena mendekatkan diri kepada Allah ya akan mendapatkan nantinya buah yang sangat besar ya, yaitu dengan cara ibadah kurban di antaranya. Kemudian yang ketiga, para hadirin, menyembelih kurban merupakan syiar agama. Ya. Dan merupakan satu ibadah yang disyariatkan dalam setiap agama. Ya, di sini Allah Subhanahu wa taala kembali berfirman di dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-34, "Walikulli ummatin ja'alna mansaka," dan bagi setiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban. Liyadhkuru smallahi 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Agar mereka menyebut nama Allah atas rezeki yang dikaruniakan Allah kepada mereka berupa hewan ternak. Nah, ini juga menjadi para hadirin pemerhati untuk kita. Apa? Ketika kita diberikan nikmat yang banyak, sebisa mungkin kita sisihkan untuk ya kita korbankan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Misalnya untuk ibadah kurban atau untuk apa saja, untuk sedekah, untuk orang tua kita, ya. Ini semuanya adalah untuk berkorban di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi para hadirin yang dinamakan berkorban di jalan Allah berarti atas apa-apa yang kita cintai, yang kita sukai. Harta kita apa? Kita cintai, kita sukai. Ketika kita korbankan yang kita sukai dan kita cintai untuk Allah, maka ini adalah salah satu syiar, ya. Salah satu juga buahnya bertaqarrub. Kemudian akan tumbuh nantinya kasih sayang Allah kepada kita, ya. Maka para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam masalah menyembelih kurban merupakan syiar agama, di sini juga merupakan sunnah yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Bapaknya para nabi, imamnya orang-orang yang bertauhid, sebagai tebusan bagi anaknya, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Ya. Kita bisa lihat para hadirin, buah dari orang yang menjalankan syiar agama dan betul-betul mengesahkan atau ketauhidan Allah secara sempurna, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika datang perintah Allah untuk menyembelih kurban, bukan hewan, tapi apa di dalam mimpinya? Anaknya. Tetapi karena perintah Allah, abahnya dan anaknya sepakat, ya, jangan dilanggar, ini adalah perintah Allah, maka lakukanlah. Maka apa yang didapat para hadirin karena taatnya kepada perintah Allah dan mengagungkan syiar Allah dan kemudian mengesahkan ketauhidan Allah secara sempurna, Allah ganti, ya, dengan sembelihan yang besar yang sampai syariatnya kepada Nabi kita yang sangat mulia yang kita ikuti, yaitu Nabi Muhammad SAW. Bukan itu saja, hikmah lain yang didapat akibat atau dampak dari syiarnya yang besar, menjalankan perintah Allah 7 turunannya terus, ya, itu semuanya menjadi orang-orang yang mulia. Dari Nabi Ismail, anak-anaknya, masya Allah, semuanya para hadirin, ya, nabi dan kemuliaan yang didapatkan oleh keluarga tersebut, ya. Itu adalah buah dari mensyiarkan, menjalankan perintah Allah tanpa keraguan sedikit pun, dan tentunya ikhlas dan sesuai dengan apa yang Allah perintahkan, ya. Kemudian di sini diriwayatkan oleh Anas bin Malik dalam Sahih Muslim, ia berkata, "Dhahan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi kabshain amlahain aqranain dzabahahuma bi yadihi wa samma wa kabbar wa wada'a rijlahu ala sifahihima." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkurban dengan 2 ekor domba jantan yang warnanya putih bercampur hitam dan keduanya bertanduk. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam menyembelih keduanya dengan tangannya sendiri. Beliau membaca basmalah, bertakbir dan meletakkan kaki beliau di atas pinggiran leher domba tersebut, ya. Jadi dalam hadis ini sebenarnya para hadirin sudah sempurna diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW secara ringkas tapi jelas. Pertama para hadirin, ketika memilih yang paling afdal itu warnanya putih ada kehitaman. Ini paling afdal. Ini diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian yang ada tanduknya. Ya, kemudian setelah kita memilih hewan tersebut sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, berarti bukan dilarang, ya para hadirin, kalau hewannya putih atau hitam, tetapi lebih utama kalau putih ada kehitaman. Kita suka lihat, ya, di pasar-pasar kambing, domba-domba yang putih tetapi ada terkadang hitam di matanya, di atasnya sedikit, bagian kepalanya atau di kakinya, ya, itu yang utama. Kemudian yang ada tanduknya, karena banyak domba-domba atau yang betina mungkin para hadirin yang tidak afdal, yaitu yang misalnya yang tidak bertanduk, ya. Kemudian setelah itu para hadirin, lebih afdalnya adalah apa? Dia menyembelih, yaitu Rasulullah, dengan tangannya sendiri.
Jadi usahakan ketika kita membeli kemudian menyembelih, ya, itu jangan diserahkan kepada misalnya pengurus masjid, ya, kecuali memang para hadirin mohon maaf kita dalam keadaan uzur, ya, misalnya tenaga kita sudah atau kita sudah sepuh atau yang lainnya, mohon maaf. Tapi kalau masih muda, usahakan para hadirin agar kita yang menyembelih hewan kurban tersebut, ya. Kemudian setelah itu diajarkan kembali oleh Rasulullah yaitu tata caranya ketika pas menyembelihnya, yaitu dengan membaca basmalah kemudian bertakbir, ya, dengan cara meletakkan kaki beliau di atas pinggiran leher domba tersebut, ya. Subhanallah ya para hadirin, dalam satu hadis dijelaskan secara sempurna tata cara dari mulai pemilihan, ya, kemudian sampai hewan kurban tersebut disembelih. Kemudian yang keempat para hadirin, hikmah ibadah kurban yaitu menyebut nama Allah dan mengingatnya. Tadi di dalam hadis disebutkan, ya, ketika Rasulullah SAW menyembelih wasamma wa kabbar, ya, menyebut dengan bismillah kemudian bertakbir. Apa hikmahnya? Ya, sebagai tanda ketakwaan dan keikhlasan seorang hamba terhadap Robnya. Ya, ini sebagai pembukti para hadirin bahwa kita mengeluarkan dana kita, uang, ya, menyisihkan apa yang kita cintai, harta kita, kemudian kita belikan hewan kurban sampai menyembelihnya dengan menyebut nama Allah ini semata-mata semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala, ya, ikhlas karena Allah. Allah taala para hadirin yang kita harus ketahui tidak memerlukan apapun dari makhluknya, ya, karena Allah Maha Kaya. Kemudian juga dialah yang menciptakan dan memberikan rezeki kepada mereka. Maka bukan darah dan daging kurban yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi ketakwaan. Ya, jadi buah dari kita berkurban di jalan Allah para hadirin, makanya bukan dari bobotnya hewan yang besar. Ya, banyaknya hewan yang kita beli, bukan. Karena kita lihat para hadirin, ketika masuk ibadah kurban itu orang berlomba-lomba, ya, apalagi sekarang dengan adanya medsos. Dia beli sampai 1 ton lebih. Ya, dia beli hampir di setiap masjid, mungkin dia titipi hewannya, ya. Nah, ditakutkan para hadirin dengan hal tersebut karena dia ingin kurbannya itu dilihat oleh orang, sehingga nilai keikhlasan dan karena Allahnya itu gugur, ya. Bukan itu semua para hadirin, walaupun hewan itu kecil, misalnya harganya 2 juta yang kita mampu, tetapi sudah sesuai dengan kriteria yang dicontohkan oleh Rasulullah dan kita betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala, inilah yang paling mulia, ya. Karena ketakwaan yang akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah menegaskan di dalam masih surat Al-Hajj ayat ke-37, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum, ya. Daging dan darahnya hewan kurban itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah. Akan tetapi yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan kita, ya. Itu tentunya bagaimana dari mulai para hadirin kita menyisihkan harta kita yang baik, ya, kemudian memilihnya, menyembelihnya semua sesuai dengan tuntunan Nabi kita Muhammad SAW dan ikhlas karena Allah, maka mudah-mudahan ketakwaan kita lah yang akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini Ibnu Katsir, ya, menggarisbawahi atau menafsirkan surat Al-Hajj ayat ke-37 ini para hadirin, yaitu ia berkata, di zaman jahiliyah apabila mereka berkurban, maka mereka menghidangkannya untuk tuhan-tuhan mereka dan mereka meletakkan di atasnya sebagian dari darah kurban tersebut. Lalu mereka memercikan sebagian darah kurban kepada tuhan-tuhan patung-patung yang mereka sembah. Kemudian Syekh As-Sa'di menambahkan rahimahullah, yang menjadi tujuan dalam berkurban bukan hanya sekedar sembelihan belaka. Karena daging dan darahnya sedikit pun tidaklah sampai kepada Allah, karena dia adalah yang maha kaya lagi maha terpuji. Akan tetapi yang sampai kepadanya adalah keikhlasan pelakunya, niatnya untuk beramal soleh, dan ia mengharapkan pahala darinya. Nah, ini 3 hal yang paling penting dalam kita ibadah kurban, ya, yaitu keikhlasan kita, niatnya untuk beramal soleh, dan mengharapkan pahala dari ibadah kurban tersebut, ya. Kemudian para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita masuk ke poin yang kelima dalam hikmah berkurban ini, ya, poin yang keempat ditutup dengan firman Allah yang sangat bagus sekali, ya, untuk kita fahami bersama, itu dalam surat Al-An'am ayat 162 sampai 163,
Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Ya. Sesungguhnya salatku, ibadahku, ya, ditafsirkan di sini ibadahku di sini adalah kurban. Kemudian hidup dan matiku hanyalah untuk Allah Rabb semesta alam. Tiada sekutu baginya, dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku, dan aku adalah orang-orang yang pertama menyerahkan diri. Ya. Jadi bukan hanya ibadah kurban saja para hadirin, ibadah apapun wajib kita ikhlaskan atau hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah hikmah dari ibadah kurban memberikan kelapangan kepada keluarga di hari raya. Karena disunnahkan untuk memakan sebagian darinya dan sekaligus menebar kebaikan dan kebahagiaan kepada kaum miskin dengan membagikan sebagiannya kepada mereka. Jadi subhanallah para hadirin, di selain syariat ibadah kurban ini untuk si pelaku yang menyembelih kurban tersebut, dan juga memiliki hikmah untuk kaum muslimin. Ya, mungkin mohon maaf para hadirin, banyak kaum muslimin yang selain pada hari raya Idul Adha itu tidak mencicipi makanan yang enak, tidak memakan makanan daging misalnya, mohon maaf. Tapi ketika datang ibadah kurban, kita bisa melihat, ya, begitu banyaknya daging-daging yang dibagikan dari syariat ibadah kurban ini, sehingga perut-perut mereka kenyang, ya, mereka senang bersama keluarga, anaknya, ya, dan juga keturunannya, sehingga para hadirin ini adalah suatu hikmah yang besar, memberikan kemudahan bagi kaum muslimin. Ya. Kemudian yang terakhir, yang keenam dari hikmah ibadah kurban, yaitu bersyukur kepada Allah atas limpahan kenikmatan berupa kelapangan rezeki. Jadi ketika ibadah kurban ini disyariatkan, kemudian terlaksana para hadirin, ini harus disyukuri oleh dua orang. Ya, yang pertama, orang yang pertama yaitu bagi yang menyembelihnya. Ya, karena dia diberikan nikmat yaitu rezeki, dia bisa membeli kurban, kemudian dia bisa menyembelih kurban tersebut. Jadi harus bersyukur karena masih banyak orang-orang yang belum bisa menyisihkan rezekinya untuk menyembelih kurban. Ya. Yang kedua, orang yang kedua yaitu adalah orang yang menerima daging kurban tersebut. Dia juga harus bersyukur atas kelimpahan dan kelapangan rezeki yang Allah berikan kepadanya. Ya. Nah itulah para hadirin hikmah-hikmah, ya, ibadah kurban yang masya Allah begitu besar, sehingga mudah-mudahan dengan hikmah yang kita ketahui bersama ini menjadi motivasi kita, ya, baik mulai saat ini walaupun tersisa hanya 1 bulan misalnya, ya, janganlah kita terbesit sedikit pun pesimis, ya, tidak mungkin misalnya kalau kita mulai dari sekarang, ya, tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai sisihkan, kita mulai tabung, berapapun itu, yang terpenting semua yang kita lakukan adalah untuk Allah Subhanahu wa taala, yang nantinya hikmahnya akan Allah berikan kemudahan, ya, dan dibukakan pintu rezeki insyaallah. Kemudian para hadirin, pembahasan yang kedua setelah kita mengetahui hikmahnya, yaitu pensyariatan ibadah yang mulia ini, yaitu ibadah kurban. Kurban disyariatkan bagi kaum muslimin berdasarkan dalil-dalil dari Al-Quran, As-Sunnah, dan berbagai athar para sahabat dan kesepakatan kaum muslimin. Dan ini tidak ada yang menentangnya. Ya. Rasulullah SAW tidak sekedar mendorong kaum muslimin dengan kata-kata saja, akan tetapi beliau juga mendorong atau mencontohkan dengan perbuatan dan mempersaksikannya di hadapan orang banyak. Ya, kita bisa lihat tadi sabdanya, beliau membeli 2 hewan kurban, kemudian beliau sendiri yang menyembelihnya. Sehingga ini adalah salah satu bentuk syariat yang ditekankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Bahkan para hadirin, di sini dikatakan, ya, salah satu bentuk pensyariatan yang ditonjolkan oleh Rasulullah yaitu dengan cara menyembelihnya di depan orang banyak atau di tempat terbuka. Bahkan ketika sholat Idul Adha-nya pun yang lebih afdal adalah di tempat yang terbuka, sehingga ini adalah bentuk syiar atau syariat yang dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Nah itu para hadirin pensyariatan tentang ibadah kurban, ya. Kesepakatan para ulama dan begitupun dengan panutan kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam langsung, ya, yang mempraktekkan, ya, dengan tata caranya, dengan pembeliannya seperti apa, pemilihan hewan kurbannya seperti apa, sampai penyembelihan hewan kurban tersebut.
Kemudian yang ketiga, para hadirin, tentang keutamaan ibadah kurban. Ya, yang pertama, amalan utama di hari raya kurban. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma 'amila ibnu Adam min 'amalin yawman ahabba ila Allah min ihraqid dam wa innahu la yu'ta yaumal qiyamah biquruniha wa asy'ariha wa adlafiha." Tidak ada amalan seorang anak keturunan Adam yang lebih dicintai Allah di hari raya kurban selain menumpahkan darah, yaitu berkurban, ya. Sungguhnya kurbannya itu akan didatangkan di hari kiamat dengan tanduk-tanduknya, bulu-bulunya, dan juga kuku-kukunya, ya. Nah, dalam hadis ini nanti akan dijelaskan para hadirin ketika menjelaskan tata cara kurban, ya. Insyaallah di pekan yang atau di bulan berikutnya, ya, akan dijelaskan tentang bagaimana tata cara secara detail ibadah kurban, ya, dan kemudian menjelaskan tentang hadis ini pula yang dimaksud dengan sampainya atau didatangkan nanti di hari kiamat dengan tanduk, bulu-bulu, dan kuku-kuku itu apa, ya. Intinya adalah sebagai bukti para hadirin, yaitu kita menyembelih hewan kurban ini karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keutamaan yang kedua, berkurban dengan benar pada waktunya melebihi pahala jihad, ya. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah dari Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridainya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-'amalu shalihu fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayyam." Ya. Tidak ada hari-hari yang lebih utama di mana amal saleh yang dilakukan pada hari-hari tersebut lebih disukai daripada amal di hari-hari ini, yakni 10 hari pertama di bulan Zulhijjah, ya. Kemudian para sahabat radhiyallahu anhum ajmain bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah amal di hari itu lebih utama daripada jihad di jalan Allah?" Kemudian Rasulullah menjawab, "Walal jihadu fi sabilillah illa rajulan kharaja bi nafsihi wa malihi thumma lam yarji' min dzalika bi syai'." Ya. Tidak pula dapat ditandingi dengan jihad di jalan Allah kecuali seseorang yang keluar dengan hartanya, jiwanya, kemudian tidak kembali sedikit pun, itu tidak membawa apapun atau syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka poin yang kedua yang menjelaskan tentang keutamaan kurban ini para hadirin menjelaskan bahwa nanti ketika di bulan Zulhijjah itu akan ada hari-hari yang sangat mulia. Bahkan dikatakan oleh para ulama, hari-hari terbaik di dalam satu tahun itu ada dari tanggal 1 Zulhijjah sampai 10 Zulhijjah, ya. Maka diperintahkan nanti kita untuk memperbanyak amalan-amalan soleh, ya, ataupun juga nanti diisi dengan persiapan-persiapan ibadah kurban. Nanti akan dijelaskan bagaimana seorang yang tidak boleh menggunting kukunya, hal ini dan hal itu nanti masih banyak, ya, akan dijelaskan secara detail. Ya, dan malam-malam terbaik barulah di bulan Ramadan yang baru saja kita lewati, yang ada malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar, ya. Jadi malam yang terbaik itu ada di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Kalau harinya yang terbaik itu berada di bulan Zulhijjah, ya. Wallahu a'lam. Maka para hadirin, dengan adanya ibadah kurban pada hari-hari yang terbaik dan di bulan yang terbaik juga para hadirin, atau bulan yang sangat baik, itu bulan Zulhijjah, maka pahala ibadah kurban ini sangatlah besar, ya, atau amalan-amalan yang ada pada bulan Zulhijjah ini sangatlah besar, sampai-sampai disandingkan dengan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, kecuali bagi orang yang jihad tetapi tidak kembali dengan sedikit apapun, ya, atau syahid. Kemudian para hadirin, yang ketiga dan yang terakhir dari keutamaan ibadah kurban, hal yang terpenting yang menunjukkan besarnya keutamaan kurban adalah kesungguhan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam melakukannya. Ya. Tadi di dalam hadis jelaslah bagaimana Rasulullah begitu sungguh-sungguh dan sangat serius ketika datang ibadah kurban ini. Di antaranya apa? Ketika memilih hewan kurbannya pun secara detail. Ada putihnya, ada hitamnya, ya. Kemudian juga sampai tanduknya pun dipilih. Nah, dengan ciri-ciri dan kriteria tersebut ini menunjukkan para hadirin bahwa ibadah kurban itu sangatlah sungguh-sungguh dijalankan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya.
Nah, di dalam poin ini dijelaskan hal ini tercermin dari sabda-sabda beliau Shallallahu Alaihi Wasallam maupun juga perbuatannya. Lalu beliau melakukannya di saat berkumpulnya orang banyak, yaitu di musola, lapangan terbuka, ya, dengan tujuan agar diikuti dan diketahui oleh mereka. Ya, hal lain yang menunjukkan keutamaannya adalah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melakukannya untuk dirinya saja. Akan tetapi beliau Shallallahu Alaihi Wasallam sertakan untuk keluarganya, bahkan untuk umatnya yang tidak berkurban. Ya. Jadi nanti akan disebutkan pula para hadirin, ketika Rasulullah menyembelih hewan kurbannya tersebut, itu meniatkan untuk keluarga dan umatnya semua. Ya, bagi yang tidak berkurban. Ya. Maka para hadirin dengan niat inilah sehingga mencakup umatnya, baik yang telah meninggal atau yang saat itu masih hidup, bahkan mencakup pula umat beliau Shallallahu Alaihi Wasallam yang pada saat itu belum terlahir ke dunia. Ya, maka ini adalah salah satu bukti kecintaan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya. Maka ini juga menjadi bukti, ya para hadirin, agar kita itu bisa lebih, ya, syiar terhadap sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, lebih menjaga lagi sunnah-sunnahnya. Ya, apalagi sunnah-sunnah yang ditekankan, maka kita lebih mencintainya, ya, apalagi membela nama dan juga para sahabatnya yang senantiasa membela Rasulullah, baik dari peperangan, dari celaan, ya, dan juga ketika menyebarkan agamanya, agama yang sangat mulia, itu agama Islam, dan juga ajaran-ajaran yang alhamdulillah bisa sampai kepada kita ini, alhamdulillah para hadirin. Sudah masuk ya? Kita simak azan terlebih dahulu, habis itu kita lanjutkan insyaallah sedikit lagi. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan satu poin lagi ya insyaallah. Sebelum nanti insyaallah pekan atau bulan depan ya, kita akan membahas tentang dari mulai pengertian udhiyahnya sampai kriteria, tata cara dan yang lainnya insyaallah. Nah, poin yang terakhir para hadirin sebelum kita tutup, ya ada satu hal yang harus kita perhatikan, yaitu menyembelih kurban dan tidak bersedekah dengan uang seharga hewan tersebut adalah petunjuk dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dalam hal ini ada 3 poin yang harus kita perhatikan, ya, bahwa apabila kita mempunyai rezeki sebesar uang yang bisa kita kurbankan atau beli hewan kurban, maka itu lebih utama, ya, dengan kita membeli hewan kurban dengan 3 hal. Yang pertama, berkurban adalah menumpahkan darah sebagai bentuk pendekatan diri, ya, dan sebagai bukti ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena syariat ini merupakan suatu ibadah yang mencakup pengagungan kepada Allah sekaligus menampakkan syiar-syiar agamanya. Adapun mengeluarkan sedekah seharga hewan tersebut itu tidak memiliki keistimewaan seperti itu, ya. Kemudian yang kedua, para hadirin, menyembelih kurban dan tidak bersedekah dengan uang seharga hewan tersebut adalah merupakan petunjuk dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena tidak diriwayatkan bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan sedekah ketika datang hari raya Idul Adha atau hari syariat pengorbanan, ya, dengan total nominal uang kurbannya itu disedekahkan kepada orang-orang, ya. Begitupun juga para sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, ya, tidak pernah ada sama sekali. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, sebagian dalil yang menguatkan bahwa menyembelih kurban yaitu lebih utama. Namun para ulama ada yang mewajibkannya, adapun ulama yang mensunnahkannya, mereka menjelaskan lebih terperinci bagi yang mampu apabila mereka tidak mengeluarkan hartanya untuk beribadah kurban, maka ini menjadi makruh, ya. Maka sebelum diakhiri para hadirin, di sini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, udhiyah, akikah dan juga hadyu, ya, adalah lebih utama dibandingkan dengan sedekah seharga sesembelihannya. Jadi maksudnya adalah para hadirin, ketika datang pensyariatan ibadah, ya, misalnya ibadah kurban, ya, atau ketika kelahiran anak yang kita ada uangnya tersebut untuk membelikan hewan kurban yang disunnahkan oleh Rasulullah, tetapi kita malah memilihnya untuk memberikan uang cash saja misalnya kepada orang-orang, ya, kita pecah misalnya dari harga 2 juta kita pecah menjadi per 200.000 atau per 50.000, atau kita belikan beras dan minyak kita bagi-bagi ke
orang-orang yang ada di sekitar kita, maka ini tidak lebih utama dibanding kita membeli hewan kurban ketika bertepatan dengan ibadah kurban ataupun juga ketika akikah, ya, ketika kelahiran anak-anak kita, ya, kita membeli hewannya, begitupun juga dengan hadiyu, ya. Maka para hadirin, dengan ini, ya, jelaslah ibadah kurban itu sangat ditekankan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun hal tersebut diganti dengan ibadah mulia lainnya, yaitu sedekah. Sedekah adalah ibadah yang sangat mulia, ya. Salah satu keutamaan yang didapat adalah sebagai penghapus dosa-dosa kita. Tetapi karena bertepatannya dengan hal yang sudah disyariatkan, yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah, maka ibadah ini tentunya atau menyembelih hewan kurban jadi lebih utama, ya. Nah, mudah-mudahan para hadirin dengan pembahasan pada kesempatan kali ini sebagai mukaddimah, ya, sebelum kita membahas tentang pengertian, tata cara dan yang lainnya, menjadi persiapan kita, ya, kita rela berkorban sedikit menyisihkan harta kita, ya, atau penghasilan kita, hasil dagang kita untuk berkurban, walaupun menyisihkan waktu hanya sebulan saja, ya. Kalau memang sekiranya tidak mungkin, ya mudah-mudahan kita lanjut tabungan kita di tahun berikutnya, kita bisa berkurban insya Allah dengan harta kita, dan itu akan mendapatkan banyak keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang perlu kita garis bawahi atau bahkan menjadi kaidah dalam kehidupan kita para hadirin, bahwa menyedekahkan, mengeluarkan, ya, mengorbankan harta kita para hadirin untuk Allah Subhanahu wa taala, itu mohon maaf pasti Allah tidak akan membuat miskin kita, ya. Walaupun terkadang kita mengeluarkan misal untuk haji, ya, yang sekarang biaya yang antrinya saja makin naik, ya. Begitupun juga apalagi yang ONH plus, bahkan tipe-tipe haji yang lainnya. Tetapi kalau kita semata-mata karena Allah mengeluarkan ini para hadirin, kita harus yakin dengan biaya sebesar apapun yang kita keluarkan, tidak mungkin Allah miskinkan kita, ya. Kita bisa lihat para hadirin, ketika Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan keutamaan orang-orang yang melaksanakan haji, ya. Sebagaimana sabdanya, yaitu wal hajjul mabrur laisa lahul jaza illal jannah, ya. Dan haji yang mabrur tidak ada balasan baginya kecuali surga, ya. Nah, maka ketika seseorang haji, mempersiapkan haji ini butuh biaya besar, ya, apalagi kalau dia mengikuti program pemerintah, ya, maka dia harus ikut antrian yang cukup lama. Belum lagi di sananya, ya, dengan fasilitas yang alhamdulillah cukup, tetapi tetap ada pengorbanan-pengorbanan, keluarga ditinggalkan. Tapi semuanya dia relakan apa yang dia sukai ini karena Allah Subhanahu wa taala. Maka bila datang buah dan keutamaan yang Allah berikan kepadanya, di antaranya haji yang mabrur, maka tidak ada balasan baginya di antara, ya, masih banyak keutamaan tentunya haji yang mabrur, balasan baginya kecuali surga, ya. Nah, ketika sudah diberikan puncak dari segala kenikmatan, yaitu surga, maka kenikmatan dunia, ya, penghasilan kita, apapun itu yang ada di dunia ini yang fana, maka kalah tentunya dengan ketika kita diberikan menjadi haji yang mabrur, ya. Itu adalah salah satu buah para hadirin ketika kita mengorbankan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi marilah kita sungguh-sungguhkan, ya, sesuatu apapun, dan terkadang dalam kehidupan seperti itu para hadirin, ya, kita harus relakan terkadang. Di satu waktu apa yang kita cintai kita relakan terlebih dahulu untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Setelah lewat nantinya yang disyariatkan tersebut dan terrealisasi di dalam kehidupan kita, akan terlihat nantinya bukti-bukti kuasa Allah, di antaranya keutamaan, kebaikan, bahkan rezeki yang berlimpah ruah insyaallah. Nah, itu saja pada kesempatan kali ini yang dapat disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi pemerhatian untuk kita semua, ya, agar mempersiapkan untuk bisa, ya, mensyiarkan ibadah yang satu ini, yaitu ibadah kurban. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.